Mari tadi sesuai dengan awal kita semangat lagi. Semangat pagi, luar biasa. Pagi, insya Allah berkah. Pagi, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita acara selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa supaya acara dari awal sampai dengan akhir ini diberikan kemudahan. Yang beragama Islam silakan berdoa dan mengikuti saya, yang non muslim silakan berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Ila adrati wali syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal awwalu wal akhiru wa khususan kata hajatipun panjenengan sedaya. Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari penasehat dan instruktur kepada beliau Ibu Titi. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini alam Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Mimin Triyanti dari Dinas Kesehatan Kota Magelang. Yang kedua dengan Bapak Imam Bayhaqi dari Dedikbud, dan yang ketiga Bapak Luki selaku DPD, dan yang keempat adalah Bapak dan Ibu Ketua DPC yang saya cintai semuanya. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini, kita bisa berkumpul bersama dalam acara pelantikan dan agenda rapat ya, dan pengenalan ya, karena selama ini kita hanya melalui online ya, selama ini kita hanya bisa online Pak Bu gitu ya, seperti itu, dan alhamdulillah akhirnya terwujud ya bisa bertemu di sini di Kota Magelang ya. Dulu saya waktu jadi ketua DPD Jawa Tengah itu susah sekali ya untuk ketemu dengan Bapak Ibu ya, kesibukannya ya. Alhamdulillah Pak Luki sudah mewujudkannya sampai akhirnya, karena saya harus naik ke pusat sebagai sekretaris umum ya, dan Pak Luki sebagai ketua DPD Jawa Tengah yang sudah dikukuhkan tanggal berapa ya Pak Luki kemarin ya, lupa. Kami tanggal berapa? Pelantikannya. Bukan 10 November ya kemarin. Yang waktu sudah di Jakarta. Iya, ini sudah di CMPH, saya lupa. Iya, 10 yang lalu ya. Oh, 10 November. Oh iya ya, baik. Oke. Pak siapa? Bapak siapa? Pak Amin. Pak Amin. Oh iya. Oke. Bapak dulu peserta CMPH juga? Iya. Oh, baik. Oke. Dan Pak Amin paling hafal ya. Saya sampai lupa ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah datang ke sini. Tapi saya belum kenal semuanya ya, tapi beberapa saya sudah kenal ya. Yang dari Pekalongan, Pak Sarwe Edi ya. Terus yang Bu Suparni yang mana nih? Suparni belum datang. Oh ya. Pak Kasianto, oh ya Pak Kasianto. Pak Gufron dari Klaten. Pak Ibnu ya? Ya Pak Ibnu nih setia ini Pak Ibnu. Sebelah yang dari Magelang sini. Oh iya baik ya, di Magelang. Ya, jadi di sini Pak Luki kira-kira mana aja nih DPC mana yang sudah hadir? Baru dari Karanganyar, Klaten, Batang, Pekalongan, terus Sukoharjo, terus Salatiga, sama ada yang belum tak sebut. Baru itu yang lainnya disuruh. Nah, Magelang Kota Kabupaten sudah hadir ya. Sukoharjo, Klaten, Pekalongan Kabupaten sama Kota Madia ya. Ya, jadi ya. Batang nggak ya Bapak ya? ada. Kabupaten Batang. Yang Kota Pekalongan datang nggak? Nggak, hanya kabupaten ya. Baik, kalau untuk Magelang Kota Kabupaten datang. Datang semua. Oke, Pak Amin dari mana? Salatiga ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya Bapak dan Ibu bisa hadir di sini ya. Dan
alhamdulillahnya kita patut berbangga diri ya sama Pakti. Nah sekarang saya ingin tanya, ada nggak yang nggak tahu apa itu Pakti? Ada yang bisa jawab saya salah satu apa singkatan dari Pakti? Karena ikut-ikut saja tapi nggak tahu untuk ininya apa kepanjangan dari Pakti. Ada yang bisa angkat tangan apa itu Pakti? Ayo Bapak Ibu. Oke, baik. Dari Pakti di sini, ini kan ada beberapa logo ya, makna logo. Ada nggak yang tahu dari sini? Yang bola energi. Bola energi? Yin yang lihat kan, itu kan warnanya hitam dan putih ya. Berarti apa namanya? Yin yang. Artinya apa? Artinya itu. Ya, teori keseimbangan ya. Di sini menyatakan bahwa semua penyehat rasional itu berkumpul bersama dalam teori keseimbangan dan saling berpadu-padu ya. Maksudnya bersinergi gitu ya. Oke, kemudian ada gambar tangan ya. Apa itu artinya? Artinya ya kita itu mengabdi ya, mengabdi sebagai pelaku penyehat tradisional. Kita harus mengabdi kepada masyarakat ya. Kita harus ikhlas ya. Makanya dengan gambar tangan. Kemudian ada padi dan kapas. Apa itu padi dan kapas? Ya, menambahkan kemakmuran dan kesejahteraan ya. Jadi kita harus tahu itu apa makna dari logo ini. Kemudian ada gambar buku ya dan pena. Apa itu artinya? Ya, artinya belajar. Jadi kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Walaupun usia kita sudah berkata sudah sedia, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Karena kami LPK ya, LPK adalah kolegium dari Pakti, di mana LPK itu adalah singkatan dari ilmu kesehatan holistik ya, di mana itu memfasilitasi para pengobat tradisional. Karena kalau kita hanya belajar saja, cuma belajar berapa hari, kemudian kita langsung bisa gitu, itu enggak ini ya, enggak ibarat kata itu bukan sih, artinya kurang gitu. Makanya Pakti itu memberikan tanda pena dan buku, artinya walaupun kita sudah bisa tetap harus belajar ya, seperti itu ya. Terus kemudian kata-kata Paktinya adalah perkumpulan pemerhati dan pelaku penyehat pop tradisional Indonesia ya. Jadi kita sebagai ketua DPC dan ketua DPD ya di sini sebagai Jawa Tengah, kita harus berbangga diri dengan apa? Dengan atribut kita. Kalau misalnya kita memperkenalkan diri ke dinas kesehatan, jangan lupa kita berikan makna dan arti dari logo ini ya, sehingga masyarakat ataupun dinas itu ternyata ada artinya ya gitu. Tidak hanya sekedar kita datang, Pak saya sudah diangkat jadi ketua DPC, saya memperkenalkan diri loh. Saya tahu, tapi aku sudah mau apa kesini misalnya seperti itu ya. Jadi kita perkenalkan, Pak kami dari Pakti. Apa itu Pakti? Ya, kita jelaskan juga logo dan maknanya. Sehingga apa? Sehingga dinas kesehatan makin mantap. Kemudian jangan lupa, karena di sini ada gambar simbol pen dan buku ya, sehingga Bapak dan Ibu tidak cukup hanya belajar satu kali aja, tapi tetap menggali ilmu. Ketika ada pelatihan, ikuti terus. Karena apa? Karena LPK sering mengadakan seminar gratis. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada seminar tapping gratis ya, seperti itu. Jadi tetap harus belajar. Karena logo di sini adalah kita tetap belajar. Dan bagi Bapak Ibu yang hanya misalnya saya cuma maaf ya SMP atau SMA, kan kita ada itu namanya ujian bersamaan, bisa mengikuti ke tingkat C atau BC gitu ya. Kemudian kami ada namanya program tabib dan sisai ya, dimana di sini kami belajar selama 12 bulan ya. Kemarin Pak Kasanto ya saya wajibkan untuk ikut ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai ketua DPC memperkenalkan diri kepada dinas-dinas, kalau kita tidak ada basicnya bagaimana? Karena pasti akan ditanya, ketika Anda menerima suatu pasien kita, apa yang Anda lakukan? Otomatis kita harus tahu SOP-nya, karena Pakti itu ada SOP-nya ya. Nah, disinilah nanti di sekolahan D1 di rumah 1 tabib sisai itu nanti kita akan belajar berbagai macam ilmuwan ya. Alhamdulillah sudah dihadiri oleh Bapak Dikbud kita ya. Jadi memang betul kita ada kolaborasi ya kerjasamanya. Apa itu kolaborasinya?
Bapak Ibu bisa membuat proposal. Jadi Bapak Ibu dimohon tetap di sini dan mengikuti acara sudah selesai, dan nanti bila ada pertanyaan atau apapun boleh bertanya ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang saya hormati kepada beliau Ibu PLT Sekretaris Dinas Kesehatan, kepada beliau Ibu Mimin, monggo untuk waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang, Pak Imam. Yang kami hormati Ibu bimbing Penasehat. yang saya Bu Titi ya, dari DPD Jawa Tengah. Pusat ya Pak? Ya, pusat, ya. Kemudian teman-teman dari Kesbangpol sama dari Nakal sudah rawuh Mas? Dereng Bu. Serta Bapak Ibu semua di asosiasi Pakti ini yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kami bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua dalam rangka rapat kerja daerah Pakti DPD Jawa Tengah 2024. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya di pasal 22, kesehatan tradisional itu menjadi salah satu upaya di dalam pelayanan kesehatan, dalam upaya untuk mewujudkan kesehatan di samping 20 masuk di dalam 25 upaya kesehatan. Salah satunya adalah di kesehatan tradisional ini. Nah, kemudian di dalam pasal 160 sampai 164 itu juga diatur terkait dengan kesehatan tradisional. Nah, di dalam pasal 160 Undang-Undang Kesehatan 2023 itu bahwa untuk kesehatan tradisional kita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk penyihat tradisional, ya. Penyihat tradisional itu yang artinya mereka yang tidak memiliki pendidikan dasar atau pendidikan formal. Jadi pengetahuannya, ilmunya itu diperoleh secara turun-temurun atau secara belajar yang autodidak, seperti itu. Kemudian penyihat tradisional komplementer, artinya yang mereka memang mempunyai pendidikan dasar kesehatan, ya. Basicnya pendidikan D3 kesehatan seperti Bu Titi ini ya, nanti ada D3 jamu, D3 akupunktur, kemudian D3 Bekam, sekarang masih banyak lagi untuk D3 kesehatan tradisional. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kesehatan integratif. Tenaga kesehatan integratif itu adalah di mana dia mempunyai basic tenaga kesehatan seperti misalnya bidan, perawat, apoteker, ya. Kemudian mereka mendapatkan pelatihan, misalnya pelatihan akupunktur, akupressure, seperti itu. Mereka memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, namanya nakestrat. Nah, kemudian di dalam pasal yang berikutnya di 162 bahwa setiap penyihat tradisional itu harus memiliki izin. Ya, kalau tadi yang kesehatan yang nakestrat, yang komplementer dan integratif itu mereka harus memiliki STR penyihat tradisional. Kemudian izinnya adalah SIP TKT, surat izin penyihat tenaga kesehatan tradisional. Kalau yang empiris adalah STPT, surat terdaftar penyihat tradisional. Nah, oleh karena itu pemerintah memiliki
kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua pelaku penyiar tradisional, utamanya yang ada di Kota Magelang. Makanya jangan bosan ya, kalau sering ketemu saya dan mungkin rodok juwe, ayo sih belum punya STPT, yang STPT-nya sudah habis segera diperpanjang. Kalau di Kota Magelang kan gampang ya Mas Iya. Iya, banget. Siapa yang merasa kesulitan Oh, di Kota Magelang ngurus STPT? Enggak ada, Bu. Nah, sangat mudah sekali. Yang penting ada sertifikat pelatihan ya, ada surat tempat magang seperti itu, bisa langsung mengurus lewat si cantik seperti itu. Namun yang perlu Bapak Ibu garis bawahi bersama, di dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang tadi empiris, tidak diperbolehkan menggunakan benda-benda tajam ataupun benda-benda invasif. Jadi nanti dari penasehat Pakti Pusat barangkali bisa dipilah-pilah kembali terkait dengan pelatihan-pelatihan ini. Kira-kira teman-teman mana yang memang dia ada pendidikan dasar kesehatan, kemudian yang memang dia tidak memiliki pendidikan dasar kesehatan atau hanya ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi ilmu yang diberikan terkait dengan BKAM atau KOP ini juga harus dibedakan seperti itu. Dan saya tidak mau di Kota Magelang ini yang memang bukan tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian karena ini sudah masuk di dalam suatu organisasi seperti itu, harapan kami ada SOP yang menjadi standar pelayanan. Jadi ketika panjenengan semua memberikan pelayanan itu, selain tadi ada izinnya juga ada SOP-nya. Kenapa harus begitu? Perlu Bapak Ibu ketahui, Kota Magelang itu 3 tahun berturut-turut sudah mendapatkan penghargaan pemberian pelayanan terbaik tingkat nasional. Salah satunya adalah pelayanan Bapak Ibu berikan gitu. Oleh karena itu kami benar-benar mengawal agar pelayanan yang Bapak Ibu berikan kepada masyarakat utamanya di Kota Magelang ini adalah yang benar-benar pelayanan yang baik, pelayanan yang bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Karena apa? Kalau dia bukan dari pendidikan kesehatan, kemudian menggunakan benda-benda tajam seperti jarum dan sebagainya, tidak dibekali dengan bagaimana cara mensteril, bagaimana terkait dengan pencemaran atau penularan penyakit, seperti itu sangat berisiko. Nah, tadi pagi kami baru saja mendeklarasikan terkait dengan komitmen pemerintah Kota Magelang dan masyarakat Kota Magelang di dalam penanganan HIV/AIDS. Salah satunya adalah kita kehati-hatian di dalam penggunaan alat-alat kesehatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak tahu oh ada keluhan, mungkin pasien ada keluhan seperti ini, lemes dan sebagainya, itu baiknya di BKAM seperti itu, saya di KOP ya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan jarum misalnya. Nah, tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu ternyata adalah pengidap HIV, karena terkadang penderitanya pun tidak sadar seperti itu kalau dia sebetulnya mengidap HIV, kalau memang tidak ada penurunan kesehatan yang secara drastis seperti itu. Nah, sudah dilakukan seperti itu, kemudian tidak pada saat melakukan KOP tusuk jarum tidak didesinfektan. Setelah itu juga alatnya tidak dibersihkan dan sebagainya, dipakai lagi ke orang lain. Justru itu akan menjadi penularan. Nah, karena tadi kita sudah diwakili ya untuk Kota Magelang untuk deklarasi itu, mari kita bersama-sama istilahnya untuk memberikan pelayanan yang memang benar, bermutu dan aman, juga salah satunya di dalam pencegahan HIV. Kemudian kami dari titik kepada seluruh pengurus Pakti Jawa Tengah, khususnya Pakti yang ada di Kota Magelang ini, karena pemerintah Kota Magelang memang mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Namun
karena keterbatasan kami seperti itu, jadi kami tidak bisa mengawasi secara langsung kegiatan dari Bapak Ibu. Oleh karena tadi apakah anggotanya itu sudah memiliki izin, kemudian apakah di dalam pemberian pelayanannya itu sudah benar-benar aman. Jadi itu yang saya direct kepada panjenengan semua untuk bisa memberikan kontrol seperti itu. Nah, kemudian di dalam pelayanan kesehatan tradisional yang lain, kita juga ada amanah untuk pengembangan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional, di mana seluruh masyarakat Kota Magelang ini utamanya harus bisa dan mulai menanam tanaman toga. Jadi di masing-masing rumah itu minimal adalah 5 jenis tanaman obat tradisional, entah itu jahe, kencur, kunyit, itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di keluarga masing-masing. Oh, misalnya di dalam keluarga itu ada lansia. Lansia itu biasanya berisiko tinggi adanya apa? Hipertensi ya. Oh, berarti menanam daun salam seperti itu. Kemudian ada balita. Oh, balita resiko rawan terjadinya diare. Oh, berarti menanam kunyit, resiko batuk dengan kencur dan sebagainya. Nah, selain menanam, itu juga diharapkan adalah tahu manfaatnya untuk apa seperti itu. Nah, kemudian selain dengan tadi yang obat-obat tradisional yang mereka tanam, juga diajarkan terkait dengan akupresur, bagaimana mengatasi mual, mengatasi pusing, pegel-pegel dengan melakukan pijat yang dilakukan secara mandiri. Nah, ini kami direct titip juga pada panjenengan semua yang sudah istilahnya sudah terlatih, memiliki ilmu, derek kami dibantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat di Kota Magelang ini benar-benar bisa melakukan penanganan pencegahan penyakit awal, pencegahan penyakit awal dalam mengatasi masalah kesehatan. Jadi tidak sidik-sidik kayak waktu sidik-sidik cekri-cekri ke puskesmas, sidik-sidik ke rumah sakit. Nah, di samping kita mengurangi beban fasilitas pelayanan kesehatan, yang paling utama adalah karena obat itu adalah racun seperti itu, sehingga harapannya tidak membebani daripada ginjal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, sekali lagi kami tekankan, kami mohon terkait perizinan, terutama teman-teman yang ada di Kota Magelang. Nah, kemudian bagi teman-teman yang KTP-nya adalah di luar Kota Magelang, kemudian dia memberikan pelayanan di Kota Magelang ini, juga kami dari laporan, karena kami harus melakukan pemantauan juga seperti itu. Jadi terkait dengan pengawasan yang diberikan itu apakah sesuai dengan standar prosedur seperti itu. Kemudian kami tekankan lagi SOP, jangan lupa SOP, kalau bisa kami juga diberi SOP-nya. Kemudian karena Pakti ini belum termasuk 14 asosiasi kesehatan yang dilegalkan oleh kementerian seperti itu, kami derek ADART-nya itu memang diperbolehkan secara kemarin kita sosialisasi yang kita Mbak Me pada waktu itu mendengar ya, kebetulan kami pas terapi juga, pas kita ada sosialisasi dari kementerian itu terkait dengan asosiasi penyehat tradisional yang belum integrasi atau belum diakui oleh kementerian boleh mendirikan asal ada ADART berbadan hukum, kemudian sudah ada beberapa wilayah yang mendirikan seperti itu, dan alhamdulillah Pakti ini sudah beberapa daerah seperti itu. Nanti terkait dengan rekomendasi itu berarti bisa dikeluarkan. Nah, kalau di tetangga sudah ada ini, dan Kabupaten Magelang, Temanggung sudah ada. Oh belum, berarti asosiasinya, rekomendasinya berarti dari Kota Magelang ya. Nah, itu derek dicermati lagi terkait dengan tempat praktek, tapi semuanya jangan di Kota Magelang ya. Kalau memang pelayanannya di
tempat mereka ya monggo mengajukan perizinan di tempat masing-masing, hanya rekomendasinya di DPD Kota Magelang itu bisa seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimin. Nah, ini mungkin nanti ada yang kelewat, beliau juga masih tadi kelewat. Sebenarnya tapi sudah mitranya Kemenkes, ya. Ada IDR-nya Kumpit, SK Kementerian Hukum dan HAM-nya juga ada. Nanti pemberitahuannya karena dari DPD Jawa Tengah belum ke Kota Magelang, tapi insya Allah semuanya rekom sudah dibantu. Nah, penjelasan dari Bu Mimin ini salah satunya adalah buat pemacu kita yang di daerah lain. Bahwa dari Dinas Kesehatan Kota Magelang aja bisa. Kenapa Dinas Kesehatan di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu kok nggak bisa? Harusnya bisa dong kayak yang di Kota Magelang. Nah, nanti kita akan samakan kegiatan kita, prosesnya untuk surat rekom dan lainnya akan sama, dan insya Allah semuanya akan seperti yang ada di Kota Magelang. Allahumma amin. Nanti sambil menunggu biar nanti jenengan akan langsung dilantik sama beliau dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sebelum dilantik kepada beliau Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang, kepada Bapak Imam Baihaqi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Tuhan saya Mustafiruh. Wa'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna yang saya hormati penasihat Pakti, Bu Titi, yang saya hormati DPD Pakti Mas Luki ya, dan rekan-rekan dari pengurus cabang ya, Pakti tingkat kota. Yang saya hormati Bu Mimin dari Sekretaris Dinas Kesehatan dan perwakilan dari Kesbangpol. Matur nuwun Bapak semuanya. Sebenarnya kalau Dinas Pendidikan ini kan kaitannya dengan nanti pendidikan non formal ya. Jadi di kami itu ada bidang PAUD dan pendidikan non formal di luar. Seandainya nanti akan mendirikan semacam pelatihan yang berkaitan dengan Pakti ini, ya pengurusannya di bagian pendidikan formal tersebut. Kita ada bagiannya seperti itu, agar nanti kita juga bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan supaya di dalam kita melayani kesehatan itu sesuai dengan SOP-nya ya. Seperti disampaikan oleh Bu Mimin tadi bahwa di dalam penanganan kesehatan tradisional pun tidak lepas dari kesehatan secara umum. Jadi tidak bisa kemudian kita menggunakan alat-alat itu semaunya sendiri, harus ada batasan-batasannya. Kebetulan bapak saya itu bukan pijat tradisional, dan dulu ya pasiennya sampai ada yang dari Inggris, dari Bosnia, dari Inggris. Itu enggak mungkin pengen tahu bagaimana tentang kesehatan di Indonesia. Nah, yang menuruni itu adik saya. Ya. Adik saya itu juga pijat tradisional, tapi dengan sengat lebah. Dengan sengat lebah itu ya, itu pasiennya juga pernah ada dari Serbia itu. Jadi waktu itu bilang sama saya, Mas, awal daftar haji kok kuat si Cito ayos. Saya bilang ya nanti usaha Jawa atau aku bisa. Nah, dalam waktu tidak lama itu ada pasien dari Serbia, bayarnya itu pakai dolar. Jadi kalau ditukar waktu itu 500.000. Bagi adik saya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Dan ternyata itu nginepnya di Puriasri, setiap hari itu adik saya. Nah, sehingga di pasien 1 bulan itu bisa untuk daftar haji 1 orang. Itu berkahnya. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita tekankan adalah pertama, seperti disampaikan oleh Bu Mimin tadi, adalah alat-alat harus steril.
tidak boleh digunakan ulang. Karena sekarang ada penderita AIDS itu kan lewat alat, lewat darah. Itu kalau habis digunakan oleh penderita HIV, kemudian jarum itu digunakan untuk orang lain, ulang. Padahal penderita HIV itu dirinya kadang tidak tahu, kesehatan yang tahu pun harus merahasiakan. Di tempat saya ada, ya, di tempat saya itu ada yang menderita HIV, itu tidak boleh ada orang lain tahu. Istri saya sudah tahu, istri saya kebetulan juga tenaga kesehatan, dan diwanti-wanti jangan sampai memberitahukan pada orang lain. Nah, ini beratnya, sehingga alat itu harus steril. Saya kalau bekam, saya tuh bekam sendiri, pegang sendiri, tetapi alatnya yang pakai cuma saya, jarumnya ya satu kali pakai. Nah, pernah awal-awal saya pegang itu untuk sterilisasi, saya tidak menggunakan alkohol. Pertama tak rebus, ternyata alatnya rusak semua, meletot itu. Wah, ini nggak benar ini. Seandainya biar steril sampai panas itu, wah, alat saya jadi rusak semua. Padahal kalau pakai alkohol itu virus nggak mati, yang mati hanya bakteri. Nah, di rumah saya punya alat sterilisasi, karena istri saya bidan ya, itu untuk mensterilisasi alat-alat itu, akhirnya saya pakai itu. Ya. Tapi saya gunakan untuk diri saya sendiri. Kalau dipakai orang banyak, apalagi darah itu beresiko, berbahaya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah berhati-hati, tadi disampaikan, berhati-hati dengan alat-alat tajam. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu titik-titik sarafnya, ya, titik-titik akupunkturnya istilahnya. Jangan kemudian kita ngawur. Ya. Itu mungkin boleh dipelajari Mas Luis semua, nanti misalnya ada pelatihan akupresur, kemudian bagaimana titik saraf itu ya, dipencet yang mana ya. Itu ada ya. Adik saya itu senang lebah ya, itu yang disengat titik-titiknya, titik-titik pusat sarafnya. Terus terang saya itu kena asam lambung ya, saya minum obat itu justru tambah nggak enak, nggak nyaman di perut, rasanya nggak nyaman. Sampai kemudian istri saya, obat lagi jadi kalau dikasih obat aku pakai. Ayo obat istri saya kan kesehatan kan. Iya. Ambil dikasih obat terus tujuh urung bisa. Karena ketika saya minum obat itu justru saya tidak enak. Saya ngomong sama adik saya, aku nek disengat gimana? Ada disengat, titik itu disengat. Alhamdulillah ada perubahannya. Kalau saya sekarang ya madu, biasa saya minum madu, kemudian jeruk itu. Maka tadi disarankan kita punya kebun obat tradisional, itu sangat bagus, penting ya. Karena kalau kita kebanyakan obat nanti racunnya juga menumpuk. Jadi perlu adanya penetralisir di tubuh kita. Jangan terlalu banyak obat, tapi juga jangan menyepelekan. Nah, itu jadi kita harus tahu titik-titik mana yang harus dipencet. Nah, asam lambung itu di sebelah sini. Saya tadi tanya Bu Titi, oh ya betul, berarti ini titik asam lambung di sini. Nah, kemudian seseorang yang berada di praktek pijat atau obat tradisional itu harus punya istilahnya lelaku. Lelaku istilahnya ya harus punya prihatin, ya, prihatin, dungo itu, karena yang menyembuhkan kan Gusti Allah ya, bukan kita. Namanya saya pengobatan alternatif, yang secara alternatif kan belum ada kepastian sembuh atau tidak. Ya. Wong yang di kedokteran saja itu sudah diteliti seperti itu belum tentu sembuh, apalagi di alternatif. Alternatif harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Kalau modelnya hanya seperti dulu ponari itu ya, ponari itu kan dulu banyak, akhirnya menurun karena apa? Nggak ada ilmunya di situ, cuma dikasih minum, suruh dikasih air, suruh minum, itu kan kayak spekulasi. Kalau di dalam pengobatan tradisional itu disertai dengan usaha-usaha spiritual,
itu insya Allah yang menyembuhkan. Usaha spiritual bukan dengan model coba jatuh mantra-mantra ya. Kadang ditipu nanti kayak gitu ya, dengan cara misalnya panjenengan sholat tahajud dirutinkan. Tunggu, kalau bapak saya itu dulu habis maghrib sampai isya itu nggak mau diganggu, ya baca Al-Quran, baca wiridan, pokoknya menyempatkan. Aku nih baru maghrib ojo diganggu, saya mau doa itu ada ruang di situ, ruang khusus yang untuk ruang untuk sholat itu, kemudian berdoa itu sampai isya ya. Jadi dengan berdoa pada Allah, kalau memang kita mengobati ingin sembuh, Allah yang menyembuhkan. Kemudian dengan sedekah itu luar biasa Bapak semuanya. Kalau panjenengan misalnya kaget, saya punya satu pasien nanti 2,5% saya infakkan, atau kalau lebih baik ya. Seperti itu insya Allah nanti orang-orang yang kita tolong itu akan jodoh pada kita ya. Jadi usaha-usaha itu harus dilakukan supaya pengobatan tradisional tidak hanya sekedar ngawur ya. Ada ilmunya ya. Barang-barang yang pakai steril, kita mengenal susunan saraf kita ya. Kemudian kita berhubungan dengan Allah supaya Allah itu yang memberikan kesembuhan pada orang-orang itu ya. Saya pernah ada pengalaman lucu, tapi Bu, itu kebetulan atau tidak? Ada satu karyawan saya itu bilang, Pak, saya sudah 4 tahun kok nggak punya anak. Nah, terus aku kan ngomong dengan putri, aku juga kan ngomong. Sarannya Pak Imam gimana? Nah, ya, terus saya beri saran-saran. 2 minggu kok terus hamil. Betul itu, Pak, saya kok sudah telat ya? Saya tuh ngomong saya tuh tidak ngomong serius ya, waktu ya cukup ilmu yang saya dapatkan saya beritahukan. Tak itu masa suburnya itu kan. Oh ini masa suburnya seperti ini, kemudian lakukan sholat tahajud, saya sampaikan seperti itu. Ya. Kok 2 minggu kok hamil? Seneng banget itu Pak. Karyawan saya kan udah 4 tahun tidak punya anak ya. Tiba-tiba kemudian dia telat, nah, terus punya anak, tapi sekarang orang diadeni sebentar Pak. Ini masih kecil ya gitu. Jadi kenapa? Karena ketika yang kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran dari Allah, dan kita usahakan, insya Allah akan memberikan jalan. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Mas Riki, saya tak langsungan ke TKL ya. Saya ada acara jam 11 ini dari sambil nanti Pak. Yang nanti biar bisnisnya dari DPP saja, Bu Titi ya, itu yang lebih berat. Kalau saya kan nggak ada struktur bawahnya, nanti Bu Titi aja yang nanti. Matur nuwun pada semuanya dan selamat datang di Kota Magelang ya. Semoga ini panjenengan bisa menikmati suasana Kota Magelang ya. Meskipun sekarang tidak sejuk lagi, tetapi ya suasananya kayak gini, jam-jam siang saja masih cukup baik. Ataupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Titik dari Pakti Pusat, Ibu Mimin dari Dinas Kesehatan Kota, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kami mewakili dari Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Kota Magelang. Mungkin di sini saya tidak sepanjang lebar Bapak Ibu sebelumnya ya, karena kalau dinas yang lain itu kan langsung ke kesehatannya gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian di sini pasti juga bertanya-tanya, loh ini apa hubungannya dengan Kesbangpol gitu ya Bu. Jadi
dari Kesatuan Bangsa dan Politik, kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kaitannya adalah karena PAKTI itu merupakan organisasi kemasyarakatan, Bapak Ibu. Jadi memang pengertian ormas itu kalau menurut Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 itu memang sangat umum gitu. Jadi organisasi itu masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan, bahkan yayasan pun masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau dulu itu memang kami mengeluarkan surat keterangan terdaftar. Jadi organisasi-organisasi yang ada di Kota Magelang itu harus mendaftarkan organisasi mereka di Badan Kesbangpol. Namun semenjak Permendagri tahun 2017, kewenangan itu diambil alih oleh Kemendagri. Jadi keterangan terdaftar itu langsung ke Kemendagri. Jadi kalau di Kesbangpol itu kami sifatnya mendapat laporan. Jadi organisasi yang ada di Kota Magelang itu mencatatkan keberadaan mereka di instansi kami. Nah, kenapa itu penting ya Bapak Ibu? Kenapa harus mencatatkan? Kami kan juga dari pemerintah Kota Magelang, kita kan juga harus tahu aktivitas utamanya semua organisasi, apalagi ormas yang ada di Kota Magelang. Nah, kan Bapak Ibu juga pasti sudah sering mendengar ya kalau organisasi kemasyarakatan itu kan pasti bagus ya, tapi kan ada beberapa yang mungkin pergerakan mereka itu meresahkan masyarakat atau gimana dan sebagainya, apalagi kalau yang sangar-sangar itu ya Bapak Ibu. Nah itu kan kami juga harus memantau organisasi-organisasi, semua organisasi yang ada di Kota Magelang. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Hendri kemarin sudah inisiatif datang ke Kesbangpol untuk mencatatkan keberadaan mereka. Jadi kalau kami tidak, Pak Hendri tidak ke kantor kami pun, kami juga belum tentu tahu ada keberadaan PAKTI. Padahal kan kalau PAKTI di sini di kesehatan itu kan sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Kesehatan itu kan yang utama gitu bagi kita semua. Ini kami sangat berterima kasih karena adanya organisasi ini yang bisa mewadahi atau menampung terutama tentang pelaku penyehat kop tradisional ya Bu ya. Dan tadi juga sudah banyak dibahas di sebelumnya bahwa memang kesehatan itu seperti penggunaannya pun harus benar-benar steril dan sebagainya. Nah, kalau diwadahi seperti ini, kalau ada organisasi seperti ini kan semua lebih terpantau dari sisi legalitasnya, dari sisi kesehatannya semuanya lebih terjamin gitu. Jadi di masyarakat itu juga masyarakat yang menggunakan itu kan bisa lebih percaya gitu, lebih ini sudah termasuk di organisasi PAKTI kok. Jadi kalau kita mau buka di situ pasti aman, pasti terpercaya seperti itu. Nah ini juga sudah berbadan hukum juga kalau secara nasional sudah berbadan hukum. Jadi ya di Kesbangpol Kota Magelang ya tinggal mencatatkan saja. Sepertinya semuanya sudah lengkap, tadi sudah ada ADART-nya juga, dan ini setelah ini ada pengukuhan berarti sudah ada struktur organisasinya juga, sudah ada kepengurusannya juga. Nah dan manfaat lain yang bisa didapat organisasi jika sudah mencatatkan di Kesbangpol itu selain kami bisa berkomunikasi secara langsung, nanti informasi-informasi dari Kota Magelang pun akan kami sampaikan kepada organisasi ini. Salah satunya mungkin yang biasanya itu ada hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Itu salah satu persyaratannya harus berbadan hukum, dan nanti kami informasikan, selalu kami informasikan untuk pengajuannya juga nanti melalui kami seperti itu. Nah mungkin itu saja yang kami sampaikan, karena kalau dari sisi organisasi juga
Badan Kesbangpol hanya sebatas mencatatkan saja, dan kami juga nanti ada segala kegiatan kami yang melibatkan organisasi kemasyarakatan pasti akan kami libatkan. Nanti bisa melaporkan juga, jadi kami tahu aktivitas perkembangan susunan organisasi di Kota Magelang, utamanya Pakti ini, kami mohon juga melaporkan setiap kegiatannya gitu, nggak harus menunggu izin dari kami, enggak, karena kami sifatnya bukan mengizinkan, kami hanya mengetahui, kemudian nanti pasti kami berkomunikasi dengan instansi lainnya, pasti dari misalnya dari kepolisian, dari apa, ini ada kegiatan di sini benar atau tidak, itu biasanya konfirmasinya ke Badan Kesbangpol gitu. Jadi kalau ada kegiatan apapun kami mohon laporannya, gitu aja. Ya, sekian aja dari kami mewakili Bapak Kepala kami yang sedianya pagi ini mau hadir, tetapi karena kemarin baru saja ada kegiatan luar kota, jadi mewakilkan kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
panjenengan sudah dikuruhkan, dan insya Allah ini jadi batu jenengan untuk jenengan bahwa di dalam jenengan bisa mengadakan hal yang sama persis kayak yang ada di sini. Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Salatiga, Batang, Pekalongan mengadakan yang sama, silakan. Kami siap membackup, kami siap membantu, terutama dari DPD Jawa Tengah. Terhitung mulai Januari kami akan keliling bersama-sama. Oke, bukan Mbak Asih ditemani dulu di bawah. Pada Bu Mimin dan Bu Reni kita kasih aplaus, beliau sudah hadir di sini memberikan mewakili.